2. Mencapai peradilan, layanan, dan prosedur hukum yang lebih terbuka. Apa yang terjadi kemudian? Pusham UII dan DPO mengadakan penelitian di Solo, Yogyakarta, dan Makassar pada tahun 2013. Para peneliti berbicara dengan petugas pengadilan dan aparat penegak hukum, jaksa, dan penyandang disabilitas yang pernah memiliki pengalaman dengan sistem peradilan. Peneliti meneliti hambatan yang dialami masyarakat dalam mengakses proses hukum dan peradilan yang adil melalui serangkaian diskusi dan pengamatan prosedur peradilan. Berikutnya dibuat analisis tentang sejauh mana dan bentuk dari hambatan yang dialami oleh penyandang disabilitas dari aparat penegak hukum dan pengadilan, baik dalam posisinya sebagai korban dan pelaku kejahatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyandang disabilitas yang menjalani prosedur peradilan menghadapi banyak hambatan. Hambatan-hambatan tersebut antara lain berupa ketidakmampuan aparat hukum untuk membedakan jenis-jenis disabilitas dan mengerti cara yang benar untuk mengakomodasi setiap jenis disabilitas tersebut. Kurangnya sarana yang menyebabkan penyelidikan, penuntutan, dan pengujian yang kurang optimal, dan infrastruktur yang tidak aksesibel seperti bangunan, ruang penyidikan, dan sarana umum yang menghambat kemampuan penyandang disabilitas untuk menghadiri setiap tahapan dari proses hukum. Pada saat seorang penyandang disabilitas menjadi korban kejahatan, hanya 8% dari kasusnya yang dibawa sampai ke pengadilan. Hal ini disebabkan oleh pengadilan yang tidak mengetahui cara berkomunikasi dengan korban, khususnya mereka yang mengalami disabilitas mental atau orang yang memiliki disabilitas komunikasi. Ada beberapa contoh yang didapati tentang polisi yang tidak mencatat bukti dari korban pemerkosaan yang tuli atau yang memiliki gangguan mental, yang mengakibatkan tidak adanya tuntutan dan kasusnya tidak sampai ke pengadilan. Hasil temuan penelitian Pusham UII. Berbagai norma dan prinsip hukum menyebabkan pemenuhan hak yang tidak optimal bagi penyandang disabilitas selama masa peradilan. Panduan dan materi pelatihan bagi aparat penegak hukum diluncurkan di bulan Mei 2015. Materi tersebut memberikan saran dan panduan teknis dalam pelaksanaan 3 aspek dari proses peradilan, penyelidikan, penuntutan, dan pengujian bagi korban dan saksi, agar dapat menjadi lebih inklusif dan terbuka bagi penyandang disabilitas. Materi ini juga merupakan landasan bagi kurikulum pelatihan yang telah dijalankan Pusham UII bagi polisi, jaksa, dan hakim di 3 daerah selama tahun 2015. Salinan dari materi ini telah dibagikan kepada peserta pelatihan, fakultas hukum di beberapa universitas dan sejumlah DPO. Materi ini akan didistribusikan melalui Komisi Yudisial ke semua pengadilan di akhir tahun 2015. Materi ini telah digunakan sebagai bahan acuan bagi Mahkamah Agung dalam sebuah tugas yang baru-baru ini dikerjakan mengenai penetapan standar akses bagi pengadilan serta sistem hukumnya. Penyandang disabilitas harus mendapat kesamaan akses dan diberikan kesempatan untuk mengembangkan diri sesuai dengan kapasitas mereka. Dan semua kebijakan pemerintah harus didasari oleh langkah-langkah yang menghapus hambatan yang menghalangi penyandang disabilitas dalam memperoleh kesamaan hak. Ketua Komisi Yudisial Suparman Marzuki. Pelatihan aparat penegak hukum telah dilangsungkan di Makassar, Mataram, dan Yogyakarta. Pelatihan ini melibatkan para polisi, jaksa, dan hakim dan difasilitasi oleh Sigap dan Pusham UII. Ini adalah pertama kalinya ketiga kelompok peserta digabungkan dalam mengikuti pelatihan mengenai akses dan inklusi bagi penyandang disabilitas. Pusham UII merasa penting untuk melibatkan ketiga institusi tersebut bersama-sama, karena ketiganya adalah pelaku-pelaku yang perlu bekerja bersama secara efektif untuk memastikan penyandang disabilitas mendapatkan akses yang adil dan terbuka terhadap hukum dan proses peradilan. Latihan gabungan ini telah menjadi sebuah forum yang bernilai bagi ketiga lembaga untuk dapat berbagi sudut pandang, pengalaman, dan masukan. Supaya training dapat menjadi efektif, maka training tersebut harus bersifat partisipatif dan melibatkan semua pihak yang terlibat. Melalui partisipasi akan terjadi diskusi yang lebih berimbang di antara para peserta dan hal ini akan membangun rasa inklusivisme. Staf Pusham UII. Hampir semua penegak hukum yang hadir di acara pelatihan tidak memiliki pengetahuan tentang masalah disabilitas. Mereka menganggap penyandang disabilitas tidak memiliki hak untuk mendapat layanan hukum. Tetapi lewat proses pelatihan, mereka telah mengubah pola pikir dan kini mengerti bahwa perspektif ini keliru. Mereka kini mengerti bahwa apabila ada kesamaan akses, maka proses hukum bagi penyandang disabilitas dapat berjalan sama halnya dengan semua orang. Staf Pusham UII. Sebagai bagian dari acara pelatihan pertama yang diselenggarakan di Mataram, juga dikembangkan sejumlah indikator akses bagi penyandang disabilitas.
Perwakilan dari kantor daerah Komisi Yudisial bekerja sama untuk mengembangkan sejumlah indikator akses yang dapat digunakan untuk menilai dan mengamati aksesibilitas di pengadilan. Strategi yang digunakan. Bukti-bukti berdasarkan penelitian dijadikan sebagai landasan untuk membuat panduan, bahan, dan materi pelatihan. Kerja kolaborasi yang menggabungkan keterampilan dan keahlian yang dimiliki oleh lembaga akademik dan DPO. Pengembangan kapasitas pemangku kepentingan utama dengan menggunakan beberapa metode, dengan cara menyediakan informasi dan melalui proses partisipatif dan interaktif. Latihan bersama yang menggabungkan aktor-aktor dari lembaga-lembaga besar yang bertanggung jawab untuk persamaan akses. Pendekatan praktis dan partisipatif yang digunakan untuk mengembangkan standar kerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan positif. Pusam UII sebelumnya sudah memiliki pengetahuan dan minat dalam isu disabilitas dan merupakan bagian dari Jaringan Nasional Disabilitas yaitu Komnas Difabel. Pusam UII merupakan lembaga yang dihormati dan memiliki akses terhadap tokoh-tokoh terkemuka dan pemegang kekuasaan di Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial yang membantu meningkatkan minat dan komitmen terhadap isu disabilitas. Penasihat teknis disabilitas IPJ memberikan saran dan masukan mengenai materi, bahan-bahan, dan langkah pelatihan. Faktor-faktor yang tidak mendukung perubahan yang semula diharapkan atau yang menjadi hambatan. Ketidakjelasan tentang penerapan materi panduan oleh pengadilan kecuali pengadilan-pengadilan tersebut mendapat dukungan berupa sosialisasi dan pelatihan lebih lanjut. Ada resiko materi ini hanya akan dibiarkan begitu saja dan tidak diterapkan. Perlunya penyederhanaan materi panduan bagi DPO. Sasaran asli dari materi ini adalah penegak hukum, petugas kehakiman, dan kalangan akademisi. Permainan peran bagi peserta dan permainan lain yang bertujuan untuk menunjukkan apa yang selama ini dialami oleh penyandang disabilitas seringkali bukan merupakan cara yang baik untuk menunjukkan hambatan dan isu-isu nyata yang dihadapi oleh penyandang disabilitas.